mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir, saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan, dan puji Tuhan saya orang yang dipilih. Ya, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman ya. Asal kalian tahu, Yesus, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23 ya sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Ya, karena Yesus berjanji, dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan, karena dia telah menebus dosa kita. Ya, bukan hanya menebus dosa kami, orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal juru selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu. Bukan dari gelap ke terang, tapi dari terang ke gelap. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang layak disembah, karena dialah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah hakim yang adil. Ya, kenapa saya sering berkata, saya sudah menemukan jalan dan kebenaran? Karena Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dan kenapa saya sering berkata, aku sekarang sudah berada di dalam terang hidup, terang dunia. Karena saya membaca firman Tuhan pada Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, jadi ada dalilnya teman-teman. Kenapa saya berkata, puji Tuhan, saya sekarang sudah menemukan terang hidup. Saya sekarang sudah menemukan jalan kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Mbak, saya mau tahu apa alasan Mbak bisa pindah keyakinan? Mungkin sebelumnya saya sudah pernah ya bagikan video kesaksian saya, alasan saya kenapa pindah keyakinan. Karena saya tidak sengaja membaca firman Tuhan. Pada Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus berkata, berkuasa di langit dan di bumi. Yesus juga berkata, jadikanlah mereka semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus juga berjanji akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di situ saya mulai penasaran, siapa Yesus Kristus? Kenapa dia berkata dia berkuasa di langit dan di bumi? Dan di situ saya mulai penasaran, saya download aplikasi Alkitab di HP saya melalui Play Store. Setelah saya membaca Alkitab tersebut di Kejadian, saya mulai sakit mata saya. Karena mungkin
seharian saya membaca Alkitab menggunakan HP, dan di situ saya berinisiatif membeli Alkitab di gereja, dan saya baca, dan saya kaget teman-teman, ya, saya sangat kaget, ternyata ajarannya berbeda dengan yang pernah saya ajarkan dulu di Islam. Jadi kesimpulannya, ya, Islam dengan Kristen itu sangat berbeda teman-teman, ya. Dan saya juga kaget, ternyata Yesus itu bukan Isa, ternyata Yesus itu adalah Mesias, juru selamat manusia. Dia mati dan dia bangkit, itu sudah dinubuatkan, dan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi, ya. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umatnya, dan dia bangkit, sekarang pergi ke tahtanya di sorga, dan dia berjanji akan menyertai orang-orang percaya, dan Yesus akan datang kedua kali untuk menjadi hakim yang adil, bukan membunuh babi, teman-teman, ya. Pada Matius pasal 20 ayat 28, Yesus berfirman, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa waris, dosa kita, ya, karena hanya Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Pada Matius pasal 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, puji Tuhan, haleluya. Dan Yesus juga berkata pada Yohanes pasal 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus dibaptis, itu penting sekali. Baptis adalah materai di mana kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah penjelamat. Hai Kak, semangat terus ya mengabarkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita diamanatkan agung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk mengabarkan kabar keselamatan ini, kabar pertaubatan dan pengampunan dosa, dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada mereka yang belum tahu. Ini adalah tugas kita. Tuhan berfirman, jikalau kamu mengasihi aku, tentu kamu mengikuti setiap perintahku. Ini adalah perintah Tuhan dan kita harus lakukan. Ya, diterima atau tidak diterima itu urusan nanti. Yang terpenting di sini kita sudah mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar keselamatan ini. Bahkan dalam perjanjian lama, ya, pada Yesaya pasal 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu, hai, untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan Yesus berfirman pada Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita harus mengabarkan kabar keselamatan ini, ya. Diterima atau tidak diterima itu urusan Roh Kudus, itu urusan Tuhan, ya. Yang terpenting di sini kita sudah menjadi alat Tuhan. Pada Lukas pasal 24 ayat 47, Yesus berfirman, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, ini adalah tugas kita, Laskar Kristus, untuk mengabarkan kabar Injil Kerajaan Sorga. Dan orang-orang Laskar Kristus itu orang-orang pemberani. Karena apa, teman-teman, ya? Karena saya percaya Tuhan yang menyertai kita. Ya, pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi Yesus juga berfirman, barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Jadi biarkan saja teman-teman, kita dihina, kita dibenci, itu sudah ditulis di dalam Alkitab bahwa kita akan dihina, akan dibenci. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kita harus berani mengabarkan kabar keselamatan ini. Jangan kalian tahu kebenaran, tahu jalan keselamatan, kalian berdiam diri. Ya, ingat, hidup untuk bersaksi, untuk memuliakan namanya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Yesus juga berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jikalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita mengikuti setiap perintahnya. Shalom.